Salam guru hebat, salam guru penggerak, salam pendidikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ipin Ripandi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 asal dari SMK Negeri Panca Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan Indonesia yang mana pemikiran-pemikirannya terkait dengan pendidikan selalu digunakan dan dipakai oleh kita dan menjadi sejarah dari pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ada beberapa filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini, yaitu yang pertama tentang pendidikan dan pengajaran, di mana Ki Hajar Dewantara membedakan antara definisi pendidikan dan definisi pengajaran. Yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Nah, 4 filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini akan saya bahas berdasarkan apa yang saya temukan setelah saya mempelajari materi tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup lahir dan batin. Artinya, proses pengajaran ini bagian dari pendidikan yang dapat memberikan ilmu atau mentransfer ilmu kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat hidup cakap secara lahir maupun secara batin. Artinya, cakap secara lahir dia menyadari bahwa dia adalah seorang manusia dan secara batin bahwa rohani pun dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan pendidikan, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, itu adalah memberikan tuntunan terhadap semua kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi dalam proses pendidikan, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita hanya terjadinya proses penuntunan. Jadi menuntun anak untuk menemukan semua kodrat yang dimilikinya. Sehingga anak mencapai selamat dan kebahagiaan tentunya. Nah, yang menjadi pokok utama dalam proses pendidikan, kita harus mampu membahagiakan anak. Di mana anak seusia SD, SMP, ataupun SMA, SMK itu masih senang bermain. Sehingga mereka harus bahagia. Gunakanlah eh, pendidikan ini ataupun lingkungan pendidikan ini disetting sedemikian rupa agar anak menjadi bahagia di dalamnya gitu. Sehingga anak bisa menjadi bahagia dan sadar akan fungsi mereka sebagai manusia individu ataupun bahkan sebagai anggota masyarakat yang terkadang harus dapat memenuhi kebutuhan individu dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Itu artinya bahwa dalam ruang lingkup pendidikan terdapat benih-benih kebudayaan yang akan menjadi menambah keanekaragaman budaya yang ada di dunia ataupun yang ada di Indonesia khususnya. Sehingga dasar-dasarnya akan ada dalam proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan ataupun di sekolah. Nah, selanjutnya, setelah pendidikan dan pengajaran, kita akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya bahwa proses pendidikan yang kita lakukan adalah kita menuntun anak supaya anak menemukan kodratnya. Kemudian supaya anak selamat dan juga supaya anak merasa bahagia
mengikuti proses pendidikan yang berlangsung tersebut. Nah, peran kita selaku pendidik itu diibaratkan sebagai petani, di mana petani kegiatan sehari-harinya adalah mengolah dan menanam tanaman. Nah, pendidik itu harus mampu mengolah ataupun menanam tanaman sehingga bisa berbuah dan menghasilkan. Peserta didik diibaratkan sebagai benih-benih yang akan kita tanam di dalam baik ladang maupun sawah. Ketika kita menanam di sawah yang sama, kemudian dipelihara dengan cara yang berbeda, tentu hasilnya pun akan berbeda. Maka dari itu, dimanapun peserta didik berada, tergantung dari bagaimana kita mengolah peserta didik itu sehingga peserta didik bisa berhasil dan menemukan jati dirinya. Nah, selanjutnya yang ketiga, dalam proses menuntun, anak itu diberikan kebebasan dan peran kita selaku pendidik itu hanya sebagai pamong, yang artinya memberikan arahan agar anak tidak tersesat atau anak tidak salah kaprah sehingga anak bisa berjalan dengan baik, bisa melalui proses pendidikan dengan baik. Kemudian selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam proses pendidikan pun kita harus perlu memikirkan budaya-budaya. Nah, kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada. Berarti kita harus memperhatikan budaya lingkungan tempat anak berada tersebut. Kemudian kodrat zaman kita harus menyesuaikan proses pendidikan itu dengan zaman sekarang atau berdasarkan isi dan irama yang ada. Kita tidak bisa menyamakan proses pendidikan yang terjadi saat ini dengan proses pendidikan pra kemerdekaan ataupun pada saat kolonial. Tentu akan terjadi perbedaan dalam hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah budi pekerti, di mana budi pekerti ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ini yang terpenting dalam proses pendidikan, kita harus menumbuhkan budi pekerti yang baik terhadap anak sehingga anak tumbuh menjadi anak yang soleh. Nah, selanjutnya, keempat filosofi itu dapat kita implementasikan dalam proses belajar mengajar, dalam pembiasaan baik di sekolah, dan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam proses belajar mengajar tentunya kita harus menerapkan bahwa kegiatan belajar itu adalah proses menuntun anak agar mendapatkan kodratnya. Kemudian pembiasaan baik di sekolah dapat dimulai dari sejak anak datang ke sekolah sampai anak pulang dari sekolah. Misalkan anak datang dengan memberikan salam hormat kepada guru ataupun teman-temannya, mengawali pelajaran dengan doa dan membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian menjaga kebersihan, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang lainnya bisa dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler, ini dalam mengembangkan minat dan bakat anak, sehingga minat dan bakat anak bisa tersalurkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan uh, demonstrasi konseptual filosofi pendidikan Kajar Dewantara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.